Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen sistem informasi sekolah. Kelompok kami terdiri dari Davayan Hilmi, Febriani Azhari, Gian Rizal, dan Najwa Fatimah. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pengertian di sini ada menurut Gordon B. Davis tahun 1974 adalah is data that has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is or real or perceived value in current or purposive decision. Nah, berikut ada tiga, yaitu yang pertama ada data, yang kedua ada proses, yang ketiga ada informasi. Nah, untuk yang pertama, data yaitu bahan untuk menjadi informasi setelah diproses dengan prosedur teknik dan cara sesuai kepentingannya. Yang selanjutnya ada info data terpilih yang telah diproses dalam suatu sistem untuk menjadikannya dapat membedakan arti. Nah, berikutnya ada data kertas ke komputer. Seperti di PowerPoint tersebut, ada data statis dan ada data dinamis. Boleh dicek aja. Baik, selanjutnya ada 10 operasi dasar. Yang pertama ada capturing, yaitu pencatatan data dari suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu bentuk, yaitu formulir-formulir kepegawaian, pesan-pesanan pembelian, dan sebagainya. Yang kedua ada verifying, yaitu pemeriksaan atau pengecekan atau pengusahaan data untuk menjamin agar data tersebut dapat diperoleh dan dicatat secara cermat. Yang ketiga ada classifying, yaitu menempatkan unsur-unsur data dalam kategori-kategori khusus yang memberikan arti bagi si pemakai. Yang keempat ada penyortiran, yaitu menempatkan unsur-unsur data dalam suatu rangkaian urutan khusus atau rangkaian yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima ada summarizing, yaitu menggabungkan atau mengumpulkan unsur-unsur data dalam salah satu dari dua cara. Misalnya, pertama secara matematika, kemudian mengurangi secara logika. Yang keenam ada calculating, yaitu penanganan data secara ilmu hitung dan atau logika. Yang ketujuh ada storing, yaitu menempatkan data ke dalam suatu media penyimpanan seperti kertas, mikrofilm, dan sebagainya, di mana data dapat dipelihara untuk mengurangi secara logika. Yang kedelapan ada retrieving, yaitu pencarian sampai ketemu dan mendapatkan bahan bagi unsur-unsur data khusus dari media, di mana unsur-unsur data tersebut disimpan. Yang kesembilan ada reproduksi, yaitu memperbanyak data dari suatu media ke media yang lain atau dalam kedudukan yang lain dalam media yang sama. Dan yang terakhir ada disseminating atau communication, yaitu penyebaran dan pemindahan data dari satu tempat ke tempat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Oke, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya, Gian Rizal Maulana, mengenai SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Untuk sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berkaitan untuk secara bersama menghasilkan satu tujuan. Sementara untuk informasi dapat diartikan sebagai hasil pengelolaan data yang digunakan untuk suatu keperluan. Sementara manajemen adalah proses kegiatan mengelola sumber daya manusia, material, atau metode-metode. Manajemen terdiri dari proses atau kegiatan yang menjelaskan apa yang dilakukan manajer pada operasi organisasi. Kemudian, tim memiliki makna yang luas, mencakup berbagai sistem subsistem yang ada di dalam organisasi, seperti subsistem informasi organisasi, subsistem informasi keuangan, subsistem informasi manusia, dan lain-lain. Masing-masing subsistem tersebut mempunyai input, proses, dan output yang dihasilkannya. Sistem
informasi manajemen atau SIM adalah sistem yang berbasis komputer yang berfungsi untuk menyediakan informasi bagi beberapa pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama. Informasi yang tersedia di dalam SIM meliputi seluruh informasi di masa yang akan datang, di masa lalu, rencana maupun prediksi. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan berkala, laporan khusus, dan hasil manipulasi data dengan simulasi matematika. Hasil dari SIM sebagai salah satu masukan bagi pemimpin di dalam membuat keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Next. Di sini ada asas-asas dari sistem informasi. Yang pertama adalah asas perubahan, yaitu suatu sistem informasi dapat diselenggarakan apabila suatu unit kerja yang bertanggung jawab untuk mengolahnya. Yang kedua adalah adanya asas kepekaan, di mana sistem informasi dapat berguna apabila memberi layanan sesuai dengan apa yang seharusnya diperlukan. Yang ketiga adalah asas fleksibilitas, di mana sistem informasi pada dasarnya dituntut untuk memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap seluruh jajaran unit kerja. Yang keempat adalah asas kesederhanaan. Sistem informasi harus tersusun dari serangkaian perangkat keras, perangkat lunak, dan juga prosedur yang mudah dimengerti dan dioperasikan serta dipelihara oleh seluruh unit kerja. Di sini ada namanya sistem informasi dalam proses manajemen. Untuk mendukung proses manajemen dibutuhkan sistem informasi yang menjadi poros untuk mengalirkan informasi dengan lancar agar proses-proses tersebut dapat berlangsung secara berkesinambungan dan teratur. Di sini ada gambar yang dapat menggambarkan sistem tersebut. Dalam menjalankan fungsinya, manajer sangat membutuhkan informasi untuk membuat keputusan, mengelola kompleksitas hubungan antara organisasi dan lingkungannya, serta menjadikannya sebagai dasar pengendalian. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Selanjutnya mengenai komponen sistem informasi manajemen. Nah, apa itu komponen sistem informasi manajemen? Itu merupakan bagaimana sebuah organisasi, baik berorientasi profit maupun non-profit, berusaha untuk meningkatkan sarana dan telekomunikasi dalam organisasi dan meningkatkan kinerja secara signifikan. Ada dua untuk komponen sistem informasi manajemen tersebut. Yang pertama ada komputer. Komputer merupakan bentuk teknologi informasi pertama ataupun cikal bakal yang dapat melakukan proses pengolahan data menjadi informasi. Lalu yang kedua, ada teknologi informasi yang merupakan suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa komputer itu hanya merupakan salah satu produk dalam domain dari teknologi informasi. Adapun komponen lainnya seperti dari proses dan prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, supplier, maupun rekanan. Selanjutnya di sini ada langkah dasar untuk pengembangan sistem informasi sendiri. Yang pertama, ada studi visibilitas, kedua, penentuan syarat sistem, ketiga, perancangan sistem. Untuk perancangan sistem ini meliputi sistem perangkat yang terdiri atas database, persiapan fisik, langkah kerja, serta solusi dari pemrogramannya sendiri. Lalu yang keempat, ada penerapan rancangan. Yang kelima, membuat perubahan organisasi. Yang keenam, sistem pengetesan. Yang ketujuh, konservasi. Yang kedelapan, manajemen proyek. Dan yang kesembilan, ada pengoperasian. Untuk langkah ke-10 ini merupakan langkah dari apa yang kita ambil dalam pengoperasian di langkah-langkah sebelumnya, di mana evaluasi ini mengevaluasi untuk lebih baik lagi daripada hal-hal yang kurang dalam kinerja sebelumnya. Pemeliharaan adalah mempertahankan hal-hal yang baik yang sebelumnya telah dilaksanakan.
Untuk selanjutnya ada struktur organisasi. Subjudul, di sini yang dimaksud struktur organisasi yang kita bahas adalah merupakan sebuah fungsionalnya atau tugas-tugas yang berkenaan dengan pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian dari sebuah sistem informasi. Yang pertama ada analisa sistem, yang bertugas untuk merumuskan kebutuhan penggunaan informasi dan merancang sistem yang memberikan jawaban atas kebutuhan. Yang kedua, ada administrator bertugas untuk melakukan penerapan dan pengontrolan terhadap definisi data. Yang ketiga, ada pangkalan data yang bertugas untuk menghubungkan antara file data dan juga merancang sistem keamanan perangkakan data. Lalu yang keempat, ada operasi komputer bertugas untuk menyiapkan data yang akan diproses melalui entry dan edit data. Lalu yang kelima, pelayanan informasi bertugas untuk melakukan diseminasi tentang proses komputer, jenis-jenis informasi yang segera dapat dilayani, dan jenis-jenis perangkat lunak baru yang akan digunakan. Dan yang terakhir, adanya pelatihan bertugas untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada personil-personil dari unit kerja mengenai sistem dan prosedur pengoperasian perangkat keras maupun perangkat lunak baru yang nantinya akan digunakan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada sumber daya informasi dan sumber daya manusia, meliputi hardware, software, spesialis informasi, pemakaian informasi, database, dan fasilitas. Semua sumber daya yang telah disebutkan tadi perlu dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi organisasi. Lalu ada sumber daya manusia, merupakan salah satu isu di dalam organisasi. Ada dua kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang manajer, yaitu kemampuan komunikasi lisan dan tulisan, dan juga kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan lain yang harus dimiliki adalah pengetahuan yang diantaranya adalah pengetahuan komputer dan informasi. Dalam menentukan kritik sumber daya informasi, mesti mempunyai kemahiran dalam menggunakan nilai dan melaksanakan sistem informasi. Next. Selanjutnya ada manajemen sistem informasi sekolah. Yang pertama, interaksi data dan informasi. Yang kedua, sistem pengorganisasian data. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan dan keakuratan penyusunan laporan manajerial. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk dan kecepatan layanan konsumen. Yang kelima, meningkatkan citra organisasi. Selanjutnya. Selanjutnya ada manfaat SIM dalam pembelajaran. Yang pertama ada Knowledge Management Tool, yang kedua ada Learning Tool, yang ketiga Business Management Tool, yang keempat ada Analysis Calculation Tool. Dengan teknologi informasi, kita dapat menyimpan pengetahuan manusia ke dalam bentuk lainnya yang lebih kompak, efisien, dan mudah dimanfaatkan. Tahap awal materi pembelajaran dipindahkan dalam bentuk konvensional ke bentuk elektronik atau digital library. Dengan pembacaan yang kedua, ada kategori learning, yaitu dapat dimanfaatkan pula sebagai perangkat baru pengajaran untuk berbagai bidang studi. Yang ketiga, business management, proses dan tugas keseharian di sebuah lembaga pendidikan sangat menjadi lebih ringan dengan bantuan teknologi informasi seperti pengawasan siswa, guru, alumni, dan tetap mula nilai data ekonomi, pengelolaan aktivitas pengajaran, dan lainnya. Yang keempat ada analisis di bidang ini telah ada sejak awal lahirnya komputer seperti kalkulasi matematika yang baik. Next. Selanjutnya ada Dapodik. Dapodik merupakan aplikasi sistem informasi manajemen dalam pengembangan pengelolaan pendidikan, yaitu Dapodik atau Data Pokok Pendidikan. Merupakan aplikasi yang telah dan sedang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dalam menghimpun informasi yang berasal dari satuan pendidikan. Sebagai bahan pembuatan kebijakan sistem pendidikan di Indonesia, Dapodik berkembang kali pertama pada jenjang pendidikan dasar. Aktivitas yang selanjutnya ditingkatkan kepada untuk menjalankan program aplikasi Dapodik. Kementerian yang sudah menjalankan program ini berbasis web yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan dengan mengunjungi laman Dapodik. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai manajemen sistem informasi sekolah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.